kita akan belajar dan berdiskusi mengenai tentang ayah dan ibu yang bekerja sama sebagai tim. Nah, salah satu caranya adalah melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Ya, apakah Bapak di rumah sudah melakukan pengasuhan terhadap anak? Apa saja Bu? Misalkan disebutkan? Menemani nonton TV, belajar, main, ngantar sekolah, apalagi nyuapin makan, mandiin. Kalau yang masih punya baby, gantiin popok, menemani tidur. Gimana perasaannya Bapak ketika bisa membersamai anak-anak di rumah? Senang, bahagia. Pekerjaannya itu terasa ringan gitu, happy gitu, hilang gitu penatnya ya ketika kerja di luar, terus di rumah meskipun waktunya cuma sebentar saja, tapi sudah bisa membersamai anak-anak, main bareng, lihat anaknya happy, ayah juga happy, senang gitu ya. Ibu sendiri gimana perasaannya ketika Bapak bisa membersamai anak-anak di rumah? Senang, merasa terbantu ya. Jadi pekerjaan rumah yang dikerjakan ibu itu tidak merasa berat, tidak merasa terbebani sendiri karena ada peran ayah yang mendampingi. Peran ayah yang dilakukan bersama anak-anak. Kalau kita tidak masalah ya, karena biasanya di rumah itu dalam pengasuhan anak ada yang membantu. Siapa? Mbak, nenek, kakek, paman, bibi, terus siapa lagi? Om, tante, dan siapa saja yang bisa membantu. Jadi Bu, ayah tetap bisa memanfaatkan waktu makan bersama anak untuk menunjukkan perhatian kepada anak, membantu anak berusia balita untuk makan, bertanya dan mendengarkan cerita dari anak, membacakan cerita sendiri maupun bercerita kepada anak tentang berbagai hal, atau membantu anak mengerjakan tugas dari sekolah. Itu yang bisa dilakukan ayah di rumah sebagai bentuk perhatian. Ya. Nah, sebaik apapun seorang ibu dalam mengasuh anak, kehadiran ayah akan memberikan dampak tersendiri. Ya, keterlibatan dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial dan akademik di sekolah, meningkatkan prestasi di sekolah. Ya. Kemudian kalau ibu sendiri memberikan dampak secara khusus kepada anak, yaitu perkembangan kemampuan emosional. Jadi kalau itu emosionalnya itu berkaitan dengan ibunya, tapi kalau dengan prestasi dan kemampuan sosial itu berhubungan dengan bapaknya. Jadi bapak itu berpengaruh ya dalam perkembangan si anak menjadi lebih baik. Nah, itulah orang tua yang lebih baik gitu ya. Menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan saling bekerja sama, ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh. Selanjutnya, selain melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari, membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Jadi bapak ibu dan bapak pernah berdiskusi tentang apa saja mengenai pengasuhan anak. Soal apa kok? Cara berpikir, cara mengasuh anak seperti apa, kerjasama, biar anak itu menjadi lebih baik. Tentang pendidikan atau sekolah anak yang bagus itu gimana? Ya, dengan ketersediaan biaya yang kita punya seperti itu. Ketika anak sakit, pasti bapak dan ibu berdiskusi mau dibawa kemana, mau diperiksain kemana. Itu juga salah satu ya, salah satu diskusi, bentuk diskusi ayah dan ibu ketika anak sedang sakit. Ya, kemudian apalagi Bu? Masalah perencanaan keuangan, ya atau tidak, ya untuk memenuhi kebutuhan si anak. Ya, itu nanti ada film kita tonton bersama-sama. Ya kelihatan dari sini mantul kayak warcotok. Oh ya. Teran ora tekan apa? Yo man, awake yo ketok e. Tekan kene lah gambar. Minta es tong-tong, es tong-tong. Kita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Enggak mau, maunya es tong-tong, es tong-tong, mau es tong-tong. Baiklah Ita, kamu menurut ibu bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh, tapi tidak setiap hari. Bapak dan ibu harus duduk dulu kapan Ita boleh minum es tongtong. Nanti ibu akan beritahu pada Ita.
sekarang kita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibumu benar, Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu, ya. Cep, 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 cep. Sekarang coba ibu-ibu berdiskusi tentang film tadi dengan teman sebelahnya. Kira-kira film tadi menceritakan apa? Jadi ceritanya begini. Gambar satunya itu kan lagi makan tuh Pak Rusli sama keluarga. Gambar kedua kemudian kita terdengar suara es tong-tong, pengen beli, ya kan? Nah ketiga, gimana? Bapaknya bertanya tuh sama ibu, ya. Terus kemudian Bu Lili sama Pak Rusli berdiskusi dulu, memutuskan apakah kita boleh membeli es tong-tong atau tidak, gitu. Nah kemudian diputuskan bersama tidak boleh minum es tong-tong. Kemudian Pak Rusli membujuk kita, merayu kita untuk makan. Pak Rusli bilang boleh minum es tapi tidak setiap hari. Jadi kesimpulannya adalah Pak Rusli dan Bu Lili lebih memilih untuk memakan kita dan tidak memenuhi begitu saja permintaan kita. Mereka juga menyampaikan kepada kita bahwa mereka akan berdiskusi terlebih dahulu. Yang baik tidaklah selalu harus memenuhi semua permintaan anak, Bu, ya. Jadi sebaiknya memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yang menjadi kebutuhan tadi adalah makan, ya. Jadi Pak Rusli memenuhi kebutuhan kita untuk makan dan tidak memenuhi permintaannya untuk membeli es tong-tong, ya. Pak Rusli dan Bu Lili berusaha mengumpulkan kita, membujuk kita agar makan meskipun saat itu menangis meminta makan. Jadi ibu-ibu, pelajaran yang bisa diambil ketika anaknya meminta sesuatu yang itu menjadi keinginan dan tidak kebutuhan, jangan segera dipenuhi. Nah, yang menjadi kebutuhan anak sekolah apa, Bu? Apa buku, alat tulis, LKS, ya, seragam. Nah, itu menjadi kebutuhan. Sepatu, kalau di rumah apa? Makan, minum, ya, yang penting bergizi, sehat, ya, itu. Jadi kalau tidak menjadi kebutuhan si anak, ditunda terlebih dahulu, ya. Menjadi orang tua yang lebih